Semua kembali lagi dengan aku di live TikTok aku. Dan seperti biasa, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ya, silahkan di tap-tap dulu layarnya dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian, teman-teman. Dan ya, seperti biasa khusus malam ini ya, kita bahas soal-soal bocoran soal P3K lagi, terkait penyakit pada anak bayi ya, bayi balita. Nah, jadi untuk penyakit bayi balita itu rata-rata sering banget keluar waktu ujian ya, berdasarkan bocoran-bocoran teman-teman yang udah pada ujian nih. Nah, seperti biasa bakal ada 5 soal ya. Ini dia soal pertama, silakan dijawab dulu teman-teman, dan sambil menunggu yang lain jangan lupa disiapin dulu kertas kecil-kecilnya untuk melihat benar salahnya teman-teman. Malam Kak, malam juga Kakak Nenesa. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang bayi laki-laki usia 7 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayi kuning ya. Anamnesa bayi cukup bulan ya, lahir spontan, normal, ASI ibu masih sedikit. Hasil pemeriksaan nadi 132 kali per menit ya, pernafasan 38 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Bagaimanakah cara menentukan tingkat keparahan? Secara kasar teman-teman ya, ini ikterus, keparahan ikterus secara kasar dari kasus tersebut. Nah, kira-kira mana nih teman-teman? Jawabannya di sini rata-rata adalah yang B ya. B itu pemeriksaan bilirubin total. Nah, jadi untuk soal ikterus ya, ikterus pada bayi itu sering banget keluar waktu ujian P3K. Di sini udah ada yang ujian P3K belum? Gimana teman-teman, ada yang dapat soal ikterus? Jadi untuk ikterus ya itu ada ikterus fisiologis sama patologis. Nah, itu kembali lagi ke kadar bilirubinnya dan juga waktu kejadian kuning pada bayinya, teman-teman. Nah, jadi ini gimana ya, teman-teman, jawabannya untuk soal nomor 1. Ada juga yang jawab E. Ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang C juga nih. Kira-kira apa? Ini jawabannya masih pada ambigu ya, untuk soal nomor 1 belum bersatu nih, jawabannya masih pecah-pecah, teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Tadi yang sebelumnya banyak banget yang jawab B ya. Oke, untuk rekaman live TikTok semalam itu aku udah upload ulang di YouTube aku, nama YouTube-nya Aulia Sekina Putri. Jadi buat kalian yang belum nonton ataupun yang ketinggalan live aku semalam, bisa kalian tonton ulang di YouTube aku, teman-teman. Nah, jadi ya di sini yang ditanyakan adalah cara menentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar, teman-teman ya, secara kasar. Nah, gimana cara menentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar, teman-teman? Yaitu dengan menekan pada telapak tangan dan telapak kaki nih untuk melihat tingkat keparahan kuning pada tubuh bayi. Nah, kalau untuk pemeriksaan bilirubin ya, ini pemeriksaan secara lebih lanjut, teman-teman ya, dengan di laboratorium. Nah, ini harus dilihat dulu nih, dicek darahnya ya, kira-kira bilirubinnya itu berapa ya. Bilirubin direct dan indirectnya, teman-teman. Jadi bisa diklasifikasikan nih, ikterus patologis atau fisiologis dan juga derajat keparahannya, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk materi kayak gini ya, materi ikterus itu udah sering banget dibahas dan materinya juga ada di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, silahkan bergabung ya. Dan untuk bergabung sekalian silakan pergi ke Instagram Lolos ASN ya, bisa kalian DM aja ataupun WA admin 1, teman-teman. Semua materi ikterus sudah pernah dibagi, jadi buat anggota grup silakan dibaca-baca lagi materinya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 tadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, ini dibaca dulu ya. Seorang bayi laki-laki usia 4 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayi menangis saat buang air kecil. Hasil anamnesa bayi, ini bayi ya teman-teman, typo. Bayi sehari hanya 2 kali BAK. Hasil pemeriksaan berat badan 5 kg, panjang badannya adalah 57 cm. Tampak penis bayi melengkung ke bawah dan lubang uretra terdapat pada ventral. Apakah tindakan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini keluar soal waktu ujian ya, teman-teman ya. Ini asli dari bocoran dari peserta ujian langsung, teman-teman. Aku tanya dulu, diagnosisnya apa? Diagnosis kasus ini apa, teman-teman?
Ada yang tahu nggak diagnosis kasus ini? Yang kalau untuk bocorannya intinya kan adalah diagnosa, teman-teman. Nah, sekarang gantian aku balikin, yaitu tindakan ya, penanganannya. Hipospadia, teman-teman. Ya, benar ya, hipospadia ini diagnosisnya. Jadi tuh penyakit-penyakit pada bayi ya, pada anak, bayi balita itu banyak banget. Ada hipospadia, phimosis, kemudian Hirschsprung, ada atresia ani, atresia esophagus ya, labiopalatum skis, itu banyak banget teman-teman. Jadi silakan coba dicari-cari lagi. Tapi salah satunya hipospadia ini masuk ke dalam bocoran soal P3K. Nah, hipospadia itu gimana sih bentuknya? Nah, hipospadia itu ya, aku ada gambarannya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kan bentuk penis bayi ya teman-teman ya, bayi laki-laki. Nah, di mana kalau letak uretranya itu yang normal adalah di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, tapi hipospadia itu bisa letaknya di sini ya. Ini yang secara proksimal, kemudian peniana, kemudian yang ini di distal teman-teman. Jadi lubang uretranya itu tidak sesuai pada tempatnya, dan ini merupakan kelainan kongenital ya pada bayi. Seperti itu. Nah, diagnosisnya adalah hipospadia. Ini tuh keluar waktu ujian ya. Rata-rata dapat soal terkait hipospadia teman-teman. Nah, jadi tuh lubang kencingnya ya, atau uretranya itu berada di lengkungan penis teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk soalnya ya, kita balik lagi ke pertanyaannya. Jadi udah dapat nih, diagnosisnya adalah hipospadia. Jadi tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan itu apa teman-teman? Tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan. Jawaban terbaiknya itu adalah yang C ya. Kita lihat dulu nih. Kalau yang A memberikan obat anti nyeri ya, yang B menenangkan ibu dan keluarga, yang C rumah sakit untuk dilakukan operasi, meminta ibu untuk selalu memberikan ASI sesering mungkin, menganjurkan ibu untuk rutin membersihkan area genital. Oke. Nah, ini tuh udah masuk ke ranahnya dokter spesialis urologi ya, teman-teman ya. Jadi kita harus rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan operasi ya, tindakan bedah oleh pastinya ranahnya dokter urologi, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ya, itu jawabannya adalah yang C, karena itu merupakan kelainan kongenital nih untuk hipospadia. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Next, lanjut lagi kita ke soal nomor 3 ya. Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 3. Nah, ini yang ditanyakan adalah diagnosa, teman-teman. Diagnosa ya. Jadi ada yang bilang bahwa mereka tuh kayak dapat soal-soal kedokteran ya, diagnosa kemungkinan gambarannya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ketinggalan nonton live aku hari ini, nanti besok ya aku upload ulang di YouTube aku, Aulia Sekira Putri. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe teman-teman. Nah, untuk soal nomor 3, seorang bayi laki-laki usia 48 jam di puskesmas dengan keluhan bayi rewel dan tidak mau menyusu. Hasil anamnesa, bayi belum ada BAB sejak lahir dan sudah 2 kali muntah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan suhu 38,5 derajat Celcius, perut bayi buncit. Nah, apakah diagnosa yang paling tepat? Ada yang kolik abdomen ya, ada yang A, ada yang atresia ani, ada yang apa lagi? Rata-rata sini kayaknya jawabannya adalah yang B ya, atresia ani. Nah, ini tuh dibaca lagi teman-teman, siapa tahu keluar ya, karena penyakit-penyakit bayi itu banyak banget yang keluar ya terkait asuhan bayi baru lahir. Nah, itu banyak banget ya. Nih, ada atresia ani, ada atresia duodenum, atresia esophagus, ada Hirschsprung ya, ada meningokel, omphalokel ya, teman-teman ya. Kemudian ada kalau meningokel itu sama dengan spina bifida, teman-teman. Jadi spina bifida itu ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan materinya udah pernah aku share di grup Telegram. Silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, dan buat teman-teman yang bukan anggota grup silahkan bergabung ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada yang jawab atresia esophagus. Nah, kita baca dulu nih kata kuncinya ada di mana. Nah, kata kuncinya itu adalah bayi belum ada BAB sejak lahir ya, kemudian 2 kali muntah warna coklat, perut bayi buncit. Itu diagnosanya adalah diagnosa apa, teman-teman? Diagnosanya apa nih? Cara gabung ke grup Telegram nanti di akhir live ya, aku jelasin lebih detailnya lagi, teman-teman.
Ya benar ya Kakak Liza ya. Kakak Liza tadi jawabannya adalah Hirschsprung. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah Hirschsprung teman-teman. Nah jadi memang sih gejala itu sama seperti atresia ani ya teman-teman ya. Nah mana dia? Nah ini dia, ini adalah Hirschsprung teman-teman ya. Kalian bisa lihat Hirschsprung itu adalah suatu penyakit yang tidak adanya ganglion saraf parasimpatis ya pada lapisan mukosa dan submukosa usus besar mulai anus hingga usus di atasnya. Jadi ada kelainan kongenital nih ya, yaitu tidak ada ganglion saraf tadi teman-teman di daerah sekitar usus sampai ke anus ya. Nah, gejalanya itu adalah bayi lahir tidak dapat mengeluarkan mekonium ya. Kemudian tidak dapat buang air besar ya dalam waktu 24 sampai 48 jam setelah lahir. Kemudian perut menggembung atau perut buncit tadi. Kemudian ada muntah juga teman-teman. Nah ini adalah gejala dari Hirschsprung. Nah tadi banyak banget mungkin ya yang jawab atresia ani karena mungkin ada tulisan tidak ada BAB ya teman-teman sejak lahir. Nah tapi kita kaji lagi nih, apakah benar-benar tidak ada BAB-nya karena atresia ani atau ada hal lain. Nah ternyata didapatkan tadi ya bahwa gejala lain itu ada perutnya buncit sama muntah warna kecoklatan teman-teman. Nah itu udah gejala mengarah ke menjurus ke Hirschsprung teman-teman. Jadi untuk soal kalau atresia ani dia hanya tidak bisa buang air besar teman-teman ya, seperti itu. Dan ini dia ada sedangkan Hirschsprung itu udah sampai muntah kecoklatan ya, kemudian perutnya juga membuncit dan perlu pemeriksaan lanjutan juga teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawaban opsinya adalah Hirschsprung ya. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Tadi ada yang jawab Hirschsprung nggak nih? Ada yang jawab D nggak? Berapa orang tadi yang jawab D? Kayaknya paling ramai itu jawabannya adalah yang B ya, atresia ani. Atresia ani itu kalau bahasa awamnya ya, itu dia tidak ada anus teman-teman. Seperti itu. Saya D. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4 lagi. Nah ini soal nomor 4 terkait KPSP. KPSP juga keluar teman-teman. Jadi silakan dibaca-baca lagi KPSP-nya. Materi KPSP udah pernah aku share ya. Anggota grup silakan dibaca-baca lagi. KPSP itu udah pernah aku share materinya. Ya untuk skor berapa-berapa aja. Dan juga cara penanganannya gimana itu udah pernah aku share di grup Telegram untuk materinya. Nah, kita baca dulu untuk soal nomor 4. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Setelah dilakukan pemeriksaan, KPSP didapatkan hasil jawaban Hasil jawaban iyanya itu berjumlah 6. Apa penata laksanaan yang paling tepat? Aku tanya dulu. Kalau hasilnya 6 berarti kalau jawaban iyanya itu adalah 6, maka hasilnya apa teman-teman? Hasilnya apa nih? Materinya udah pernah aku share ya. Ya, menyimpang ya. Penyimpangan atau simbolnya P ya, penyimpangan. Nah, kalau udah terjadi penyimpangan, apa yang harus dilakukan atau intervensi yang harus diberikan oleh bidan, teman-teman? Ya hasilnya kalau iyanya itu 6 ya, penyimpangan teman-teman. Kalau meragukan skornya berapa? Kalau meragukan skornya berapa? Aku uji dulu kalian nih, biar ingat ya, biar sama-sama ingat kita. Kalau meragukan skornya berapa? Ya kalau meragukan itu skornya 7 sampai 8. Itu adalah meragukan atau simbolnya M. Kalau 9 sampai 10 apa teman-teman hasilnya? 9 sampai 10 hasilnya apa? 9 sampai 10 itu sesuai ya, atau biasa disingkat S teman-teman. Oke, nah jadi kalau penyimpangan itu intervensinya apa? Kalau penyimpangan intervensinya apa teman-teman? Jadi di soal itu udah tahu ya hasilnya adalah penyimpangan. Nah kalau udah tahu penyimpangan maka harus dilakukan rujuk ke dokter spesialis anak atau rujuk ke rumah sakit seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya meragukan intervensinya apa? Kalau yang meragukan intervensinya apa? Rujuk juga atau apa nih? Kalau meragukan itu pemeriksaan ulang 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang meragukan itu pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian. Nah ini untuk yang meragukan, simbolnya M. Nah kemudian kalau sesuai apa nih? Kalau yang sesuai teman-teman,
Kalau misalnya hasilnya sesuai atau 9 sampai 10 teman-teman, itu intervensinya apa? Beri pujian ibu. Oke, benar ya. Terus tetap lanjutkan stimulasi sesuai dengan usia anak, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kita lakukan rujukan ya untuk hasil yang menyimpang ini teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5 teman-teman ya. Ini soal yang terakhir, silahkan dijawab. Nah ini udah aku jelasin tadi, pasti udah tahu lah ya. Usia 2 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Setelah dilakukan pemeriksaan KPSP didapatkan hasil jawaban iya ya. Typo mulu. Ia berjumlah 7. Apa hasil pertumbuhan dan perkembangan anak pada kasus tersebut? Udahlah ya, ini udah tahu ya teman-teman ya, udah aku jelasin tadi di nomor 4. Nah, kalau untuk berjumlah 7 itu jawabannya hasilnya adalah meragukan ya. Kalau sesuai umur tadi 9 sampai 10. Kalau penyimpangan tadi adalah kurang dari 7 hasilnya. Untuk meragukan 7 sampai 8. Nah, lagi-lagi dibaca-baca terkait ini teman-teman, karena ada beberapa yang dapat soal terkait KPSP ya, kemudian intervensi sesuai dengan hasil KPSP-nya, seperti itu. Kemudian tumbuh kembang ya, misalnya nih bayi usia 12 bulan saraf motorik kasarnya udah bisa apa aja, motorik halusnya bisa apa aja. Bayi 42 bulan itu kira-kira yang 42 hari kira-kira bisanya apa aja, kayak gitu teman-teman. Nah jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kak, kenapa ya di HP aku kalau lihat rekaman TikTok nggak jelas, blur gitu? Sebenarnya itu dari pengaturan resolusi kalian teman-teman. Jadi tuh di YouTube kalian atur ya, di sini kan ada pengaturannya tuh di ujung. Kalian ambil resolusinya yang paling tinggi 720p atau enggak yang HD yang 1080 kalau nggak salah aku. Pokoknya cari yang paling tertinggi. Paling tertingginya kalau nggak salah 720 ya di aku. Nah itu baru bisa jelas teman-teman. Kadang itu bawaan dari YouTube-nya sendiri, karena mungkin kan durasi live aku agak banyak ya, agak panjang teman-teman. Jadi digunakannya itu resolusi yang 144, makanya jadi ngeblur. Itu yang harus kalian atur dulu ya sebelum nonton live TikTok aku di pengaturan YouTube teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh minta tolong sama teman-teman kalian ataupun ke orang yang lebih tahu, seperti itu ya. Oke teman-teman, dan buat kalian yang misalnya ketinggalan nonton live aku hari ini, besok aku up ulang ya di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga buat teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram ya, silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN teman-teman. Kalian bisa WA admin 1 di sini ya, ataupun kalian bisa DM kalau misalnya tidak terhubung dengan WA. Nah, untuk grup Telegram ya itu sedang fokus membahas soal-soal bocoran P3K. Jadi buat teman-teman yang mau ujian itu boleh banget bergabung ke dalam grup Telegram. Ya jadi kita bisa diskusi bareng-bareng nih untuk bocoran-bocoran soal P3K. Jadi silakan aja di WA admin 1 ataupun bisa di DM Instagram Lolos ASN kalau misalnya tidak terhubung dengan WA. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di besok, kita lanjut live lagi. Untuk jamnya berapa, kalian silahkan di follow dulu akun TikTok aku dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok, bye bye.